apa? Kosongan fisik. Jangan sini lo. Waduh. Sekali lagi mohon maaf, semoga kakak berkenan untuk menyetujui pesanan selesai kak. Karena kami sangat butuh banget dana. Ya anggap aja sodako tiba-tiba. Kan gue pengen kardigan buat lebaran gue. Enak aja lu kagak ada otaknya. Tunggu pengembalian dana dan dijamin 100% saldo akan kembali. Ulangi cara di atas ketika mau pesan makanan lagi. Asu kan. Penipu, penjahat, makan haram. Ih, perut lu meledak bro, ntar liatin aja. Asam lambung lu setahun gak kelar-kelar. Ih. Salah satu hal yang paling menyenangkan dari buka Reels tuh, kita bisa yang tiba-tiba nemu Doxly gitu loh. Gue juga nggak tahu kenapa men. Kayak gue lagi buka-buka IG, scroll-scroll, tiba-tiba sama si kocak. Loh, apa tadi? Wah, perasaan gua doang kayaknya. Mungkin cuma angin. Anyway, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di KDS PBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak. Dimana bekerja dekat-dekat lebaran tuh gimana ya? Rada nggak fokus gara-gara kepikiran rendang sama sayur ketupat. Set. Lebaran-lebaran ini jaga kesehatan. Musimnya lagi nggak beres. Gua nggak tahu kenapa anjir. Gua udah seminggu 2 minggu meriang kagak sembuh-sembuh, heran banget gua. Kita akan mulai dengan emak-emak tahan jenazah untuk tidak dikubur dulu karena masih ada utang 250 juta. Dang. 250 juta, crazy yo. Jadi ceritanya ini terjadi di Dusun Ragung Timur, Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Kejadian itu sebenarnya akhir bulan lalu, which is 28 Februari, yang intinya ada seseorang ingin dimakamkan. Kiai, ada yang mau saya sampaikan. Orang almarhum ini punya hutang emas 24 karat 50 gram. 50 gram? Dang, crazy. 25 emas standar dan uang 15 juta. Diperkirakan 215 juta ke saya. Sudah saya tagih ke suaminya, nggak dikasih-kasih. Ke orang ini 10 gram. Oh, jadi ada orang ini juga. Jadi ada 2 orang yang dihutangin. Ke orang ini 7 gram emas Malaysia. Minta tolong jangan dikubur sebelum ada yang pegang. Jadi sebelum ada penanggung jawabnya. Untuk anaknya, suaminya, dan saudaranya, mohon maaf, jangan dikubur dulu sampai... lu yang bener aja lah bikin subtitle lah. Tiba-tiba sebut. Gua nggak tahu kondisinya gimana, tapi di beberapa pemakaman seinget gua ada sesi di mana Ustadz akan ngomong gitu kayak untuk yang masih punya obrolan tentang utang piutang mungkin boleh disampaikan supaya tidak memberatkan almarhum atau almarhumah di alam kubur atau di akhirat gitu-gitu kan. Nah mungkin ibu-ibunya hadir karena omongan itu. Dan gokil men, 215 juta deh. Perkara ini kemudian memicu perdebatan di internet. Ada sisi kiri yang bilang ibunya tidak memiliki empati karena menagih ketika ingin menguburkan. Ada yang mendukung ibunya dengan, iya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Bagaimana bisa kita menjamin uangnya akan kembali? Kita lagi bicara angka yang fantastis sekali men, 215 juta. Cuman ada satu komen yang ini, yang justru ibunya nyelamatin almarhum dari pertanggungjawabannya nanti. Dikira kalau meninggal nggak akan diungkit. Daripada almarhum kena siksa ya bayar. Kalau nggak salah ada hadis yang bilang soal Rasulullah aja nggak mau nyolatin mayat selagi dia masih punya utang. Mungkin yang lebih paham agama bisa membenarkan. Terus gue cari artikelnya kan. Ternyata iya ada saat Rasulullah enggan menyolati jenazah yang punya utang. Mungkin kawan-kawan yang lebih mengerti bisa bantu saya untuk dijelaskan. Tapi fenomena-fenomena kayak gini ya agaknya kurang lebih berasa ya di society ya. Kita napak tanah dikit aja nih. Maksudnya kenapa ibu-ibunya meminta ketika pemakaman? Jelas sebenarnya karena ibunya bilang keluarganya tidak mau bertanggung jawab. Udah ngomong sama anaknya, udah ngomong sama suaminya, keluarganya nggak ada yang mau tanggung jawab. Terus bingung kan?
Akhirnya setelah ngedengar ultimatum ini, pihak keluarga ngadain diskusi, ngadain mediasi, dan diskusi cukup panjang. Karena seinget gue sempat ada artikel yang menjelaskan kalau suaminya nggak tahu deh. Gue lupa itu di mana, tapi intinya gue sempat baca kayak suaminya tidak tahu menahu tentang perkara utang itu. Entah ingin lepas atau apa, gue nggak tahu. Cuman pada akhirnya ya, setelah diskusi semuanya mereda, keluarga menyanggupi untuk mengambil alih, dan akhirnya jenazah pun diperbolehkan untuk dimakamkan. Ya mana itu memberikan pelajaran kepada kita kalau punya utang, bayar. Ya, bayar. Nih lu bisa nih lu masukin story IG atau story WhatsApp, terus bilang gua yang ngomong gitu kayak, "Wahai sobat, jikalau kamu memiliki hutang, bayarlah. Apakah kamu tidak tahu orang yang kamu hutangi itu makannya Indomie terus-terusan? Kalau malam minum promah, sedangkan kamu yang minjem duit makannya McD, KFC, bawa pacar jalan-jalan." Astagfirullah. Bayar. Astagfirullah. Ya Allah. Ya pada akhirnya akan gue serahkan ke lu sih. Menurut lu gimana? Apakah pada akhirnya menagih hutang ini salah? Apalagi ketika pemakaman? Atau itu adalah cara yang baik mengingat nominalnya besar? Tapi kita lagi bicara 215 juta, duit semua itu, buset. Kasus yang tadi mengingatkan gue akan perkara bulan lalu sebenar-benarnya, cuman belum sempat masuk video, jadi gue masukin ke sini karena ini adalah bridging yang bagus, by the way. Ada kejadian yang kurang lebihnya sama. Intinya ada nagih utang, tapi galakan yang ditagih. Kenapa galakan yang ditagih? Kalimatnya adalah karena dia nagih di 7 harian keluarganya yang lagi meninggal. Wah, kecap, Pak. Kan yang punya utang siapa? Anak gua, lo mau sampai yang punya utang siapa? Lo nggak ingat bilang anak gua apa? Ini cuplikan-cuplikan doang. Video originalnya ada di akun TikTok ini, Hai Syahril. Yang paling men-trigger perkara sih ini ya, video ini. Kita mau nagih utang, Pak. Kita dalam cinta. Sama siapa yang ngomong sama anak gua? Urusan lu sama mamanya. Ya mamanya kan tadi, Pak. Ngapain videoin? Saya nggak mau masuk. Ngapain? Ngapain? Enggak, ini video Ngapain? ini. Ini hak kita. Ini Ini aja. ngapain? Kenapa mau mukul? Munduran, pukul. Pukul. Siapa yang mau pukul? Iya, mau fisik. Hei, Bimo. Sini. Wah, rame banget, bro. Kalau dia di dalam, Pak, dia nggak masuk ke frame. Masuk, Pak. Kalau kamu di dalam, kamu keluar nggak? Saya Keluar nggak? Keluar. Keluar kandang nggak? Keluar kan? Saya keluar. Ya udah. Kenapa di rumah nenek saya? Ya, saya nggak ada videonya. Kita urusannya sama orang tua. Ya udah, tapi ada muka saya, Pak. Saya ngapa lo keluar di muka itu? Jadi intinya si anak ini tidak terima di videoin, masuk frame di dalam video tersebut. Urusan si mas-mas dan orang-orang banyak yang ada di sana itu sama ibu dari si anak ini. Laki-laki yang pakai topi kebalik ini adalah mantan suami dari ibu-ibu yang dimaksud. Ibu-ibunya masih di dalam ngejogrok. Bapaknya ini mungkin nggak ada urusan sama istrinya, tapi dia ngebela anaknya yang mana? Ya mungkin fair, tapi teriak-teriakannya itu loh. Keluar. Lah, ini mau ini apa? Kita ngomong mana di depan? Kenapa? Gue keluar nggak boleh keluar rumah nenek gue. Terserah, cuman nggak boleh ikut campur. Ya ngapain ikut campur di rumah nenek Kalau mau ikut campur, masuk frame resiko. Resiko Punya punya alat. Hei, kan yang punya utang siapa? Anak gua, lo mau sampai yang punya utang siapa? Lo nggak ingat bilang anak gua apa? ini juga anak gua. Ini juga anak gua. Ya iya, kenapa Ya lagi lu urusan banget sih, Dek. Sil. punya utang? Bayar, bukan kalah. Tahu. Kosongkan fisik. Jangan sini lo. Waduh. Kampung gua, ya. Ya. Waduh, rame. Terus beralihlah kita karena masih ada part selanjutnya. Keributan ini. Ini adalah part 2-nya. Lebih rusuh, lebih rame. Nah. Sini bunuh anjing. Sekarang ibu silakan. Ya. Silakan. Udah diurusin sama Pak RT, Pak RW. Semuanya masih kurang puas. Semuanya. Nenek gua di sini lagi meninggal. Biar kemana dia. Lu kehilangan nih.
Weh, chill, yo, chill. Aduh, gimana ini? Rame banget, tolong. Wah, gue yakin di depan rumahnya langsung pada banyak ibu-ibu nyapu. Ada abang tukang cukur yang tiba-tiba customer jadi bawa keluar. Bang, ayo bang, iya. Apa itu bang? Wah, gimana ini? Aduh. Sebelum lebih lanjut, perlu saya jelaskan perkaranya. Karena ini cukup pelik. Kronologisnya adalah gini. Ini banyak, by the way, video yang dinaikin sama akun TikTok ini tuh banyak. Dan kronologisnya itu adalah tentang orang ini yang diduga membawa kabur uang arisan dan menipu kurang lebih 1 miliar rupiah, di mana pelaku kabur dan tidak bisa ditemukan. Jadi ceritanya ada arisan yang gue nggak tahu metodenya gimana apa segala macam, tapi intinya arisan dikumpulkan uangnya di satu orang. Orang ini kemudian menggelapkan uang arisan tersebut untuk dipakai suka-sukanya. Yang punya hutang itu ibu dari cewek itu, si Mbak yang tadi marah-marah. Cewek itu lagi di rumah neneknya yang baru meninggal. Saat itu di rumah tersebut ada pengajian 7 harian. Nah, para pihak yang menagih hutang itu datang rame-rame nagih. Si cewek itu karena ada keributan keluar dari dalam rumah dengan maksud membela ibunya dan bermaksud untuk meminta keluar dulu karena masih ada acara di rumah duka. Laki-laki kaos hitam itu datang dengan maksud membela anaknya karena jadi kebawa-bawa masalah ibunya padahal nggak tahu apa-apa. Dengan catatan ayah cewek itu sudah bercerai dengan si ibu belasan tahun lalu. Ibu si cewek juga udah menikah lagi, udah berkeluarga. Laki-laki itu juga tidak ikut campur atau tidak tahu menahu soal urusan utang piutang dan murni membela anak kandungnya. Informasi besok ada pertemuan update pagi-pagi di tempat RT atau RW setempat. Nah, tapi dari update-nya sih tiba-tiba pergi diam-diam gak bilang-bilang. Padahal mau ada pertemuan which is jam 10. Dan kenapa harus pakai cadar? Kamuflase. Mau pakai cadar atau tidak itu urusan saya, hak saya. Mau pakai cadar, mau pakai masker, mau pakai topeng pun itu hak saya. Lah itu mah namanya kabur gak sih? Di video aja kagak pakai kerudung atau apa. Anaknya minta nagihnya lain waktu aja, tapi ibunya ada di situ. Ketakutan dari orang-orang yang megang duit ini, kalau misalkan gak sekarang, kapan lagi nanti si ibu-ibu ini kabur lagi? Gimana kita nyarinya? Ini uang, kalimatnya bahkan sampai miliaran. Wah, chaos bro. Chaos. Nggak ada update, nggak ada kabar terbaru apa segala macem. Terakhir tuh Januari banget. Udah lama sih. Kerusuhannya sempat ramai sekali waktu itu. Dan pada akhirnya sampai di pertanyaan yang sama, kurang lebihnya sama. Menurut lu, menagih ketika 7 harian itu bagaimana? Berat sekali ini karena ini konflik-konflik sosial yang sebenar-benarnya ya. Beberapa kali gue hindarin untuk ngebahas yang kayak gini karena akan muncul perdebatan yang panjang sekali. Tapi perkara-perkara ini nyata men. Dan gue nggak tahu apa yang akan gue lakukan ketika gue adalah korban dan kita lagi bicara kerugian ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Seinget gue dia ada cecetan yang ngasih detail tentang berapa aja deh. Nih, ini 17 juta, 4 juta, 16 juta, 25, 2,5, 5 juta 100, 20, banyak banget men. Banyak banget. Ini total sementara 334. Terus dibales, itu fotonya belum sampai ke bawah bang. Yang mana? Lebih banyak lagi. Gimana perasaan lu? Gimana menurut lu? Well, tuliskan opini dan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Ya, berhati-hatilah sama uang yang kamu pegang. Berhati-hatilah kemana uang itu akan pergi. Karena kalau pada akhirnya jadi masalah, yang pusing gak 1-2 orang. Oh, dan by the way jangan jadi penjahat. Gimana sih? Ini gak akan terjadi kalau misalkan kagak ada yang nilep uang arisan. Gimana sih? Kayak perkara ini contohnya dari Shopee. Ada orang nulis status di Facebook kayak gini. Kok ada ya
Shopee yang gini pesan kardigan tiga-tiganya yang dikirim kertas nggak jelas gitu. Kalau dari awal stoknya habis mah tinggal chat. Nanti saya batalin, ini malah minta sodako, kan aneh. Lu baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, dengan ini saya mengatakan mohon maaf atas kesalahan sistem dari Plasel kami. Jika kakak setuju, mohon konfirmasi pesanannya. Jika tidak, silakan pengajuan dana saja. Nanti uang kakak otomatis masuk sendiri dari Shopee. Sekali lagi mohon maaf, semoga kakak berkenan untuk menyetujui pesanan. Selesai kak. Karena kami sangat butuh banget dana. Ya anggap aja sodako tiba-tiba. Kan gue pengen kardigan buat lebaran gue. Enak aja lu aja, kagak ada otaknya. Anggap aja sedekah dan kakak ridho. Dengan sedekah Allah akan membalas kebaikan kakak. Lah, oke lah, Allah membalas kebaikan kita. Tapi lu jadi penjantar dapat balasannya sendiri lu. Lu lagi jalan tiba-tiba tangan sama pala misah lu. Emang bisa dong kalau nyambung begini. Ya jokes bapak gua tuh. Sorry. Saya doakan keluarga kakak semua ada dalam lindungan Allah. Amin. Dan tahun depan kakak menjadi orang sukses. Apa? Orang belanja baju tiba-tiba suruh sodako. Apa? Datang dari mana idenya? Terus gue lihat kan, gue cari tahu. Ternyata ada yang mendapatkan tulisan yang kurang lebihnya sama. Jadi ini bukan kena ke satu orang doang, tapi ada beberapanya lagi. Tulisannya sama, otomatis-nya sama, dan ketahuanlah tokonya apa. Tokonya ini, Tania Az-Zahra 02. Kardigannya ini 96.000 sama 110.000. Yang menyebalkan adalah sepertinya ini ngambil dari toko orang lain. Sepertinya ya. Karena ada orang yang jualan dengan produk yang kurang lebih sama, tapi harganya setengahnya 47.000. Coba. Kemungkinan ya emang orang jahat aja gitu. Jadi udah banyak loh yang kejual, kok bisa dah. Kayaknya momen pembeliannya itu dipas-pasin sama 33, tau gak sih? Angka kembar 11, 22, 33. Terus mungkin dia kayak naro flash sale apa segala macem. Terus dia berpura-pura untuk mendapatkan sodako. Sodako tiba-tiba. Sodako beli baju. Jangan aneh bener orang. Kalau yang ini ada penjelasannya di thread nih. Toko macam apa ini? Barang udah sampai malah dikirim surat ngemis online, bangke. Makasih teman-teman FYP juga. Jadi yang CO istriku ya. Dan dia tiap CO gak pernah lihat rating. Yang penting suka digambar ya dia CO. Semoga teman semua dijauhkan dari hal buruk ya. Pokoknya tokonya gak lama setelah itu akhirnya ini deh, diblokir atau dihapus atau apa ya. Shopping mungkin ngeliat lah keramaian yang ada. Karena gila aja, pengen dapat kardigan tiba-tiba disuruh sodako. Sodako mah ke masjid tuh, ke anak yatim apa kayak gitu, tiba-tiba suruh sodako ke dia. Oh, dan sepertinya harganya tuh 15.000 gitu. Order kardigan 15.000 waktu 33 dikirim cuma kertas karena katanya kesalahan sistem. Mending bilang aja di awal biar aku cancel ya, pakai jika berkenan buat selesaikan pesanan biar sedekah ke mereka. Ini orang ketiga, jadi ada kurang lebih 3 orang yang udah speak up. Gue nggak tahu sisanya berapa tapi kayak. Dan ini ngelempar makanan gitu loh. Mungkin kayak dia naruh harga originalnya di 100.000 atau 90-an ribu itu. Terus di 33 diskon jadi 15.000. Terus orang pada ngeliat kayak, wah bagus nih gitu. Terus kayak beli. Let's say yang check out 50 orang. Yang komplain dan pengen duitnya balik itu cuma setengahnya. Setengahnya lagi kan diselesain sama dia. Dapat duit ya, enak banget dapat duit cuma buset, cuma modal ngeprint kata gua. Buka fotokopian, jangan nulis otomatis. Aneh orang nggak danta, najis. Ya intinya hati-hati sama toko-toko yang reviewnya kayak gini, bintangnya 3,9. Red flag banget, red flag. Terus ini kurang lebihnya sama dan mungkin lo harus hati-hati. Mungkin yang seller yang sekarang harus hati-hati karena ada aja pembeli-pembeli katro, sinting yang kagak jelas bro kelakuannya. Ada orang dagang jualan kamera Canon M10 harganya 3,6 juta.
Barangnya dikirim, terus dia minta barangnya diretur. Waktu oke lah diretur, waktu nyampe isinya hebel, wasu cok ngateli. Ini ada artikelnya nih, mediakonsumen.com. Jadi dia naro di Shopee Canon M10 harganya 3.650.000. Kamera plus lensa, ada yang order kan? Oh ya udah, ada yang order. Dikirimlah barang tersebut pakai Shopee Express. Ada nomor resinya. Tiba-tiba sore hari pembeli memberi informasi kalau barangnya memiliki minus dan ingin mengembalikan barangnya. Oh nggak masalah, nggak masalah. Karena yang jual sadar kalau barang yang dijual adalah barang second. Takutnya emang nggak sesuai atau apa ya, nggak apa-apa. Anehnya bahkan dalam chat pembeli sempat meminta link barang yang lebih mahal dengan alasan ingin barangnya lebih mulus. Namun tidak saya turuti dan hanya fokus ke transaksi berjualan. Oke, berapa segala macem. Si pembeli akhirnya ngirimin paketnya lewat Shopee Express lagi. Terus ini ketahuan resinya, ada resinya. Nah waktu barangnya dibuka, ternyata dalam paket tersebut tidak berisikan barang yang sebelumnya dikirim, yaitu Canon EOS M10, melainkan 2 potong batu bata putih dan beberapa potongan keramik sisa yang dibungkus oleh bubble wrap bekas yang saya kirim sebelumnya. Asu. Kirimi hebel cok nggak teli. Sama keramik. Ini keramik kamar mandi yang kayaknya bekas potongan kagak pakai. Asu. Ateli. Akhirnya karena barangnya udah difoto, terus ada video unboxing juga, ngajuin banding lah. Barang yang dikembalikan tidak lengkap. Barang kami diganti dengan batu. Ya ampun teganya nih orang, admin tolong bantuannya untuk mengusut. Tapi sembari menunggu proses klaim dan banding tersebut, saya mencoba untuk menghubungi pembeli dan mengetes kejujuran pembeli. Karena saya cek di get kontak dari 200 tag, terdapat puluhan tag menyatakan bahwa pembeli adalah agen Shopee Express. Di chat Shopee, pembeli membalas dengan mengatakan bahwa dirinya bukan agen Shopee Express. Barulah ketika dikasih screenshot dari get kontak, dia nggak ngebalas lagi. Dan waktu dicek tag-tagannya, ada agen Shopee ya salam, ada agen Shopee, ada kebab. Tiba-tiba pada tanggal 13 Februari ada notifikasi dana dikembalikan ke pembeli, sedangkan hak saya sebagai penjual belum menerima barang yang sesuai berupa kamera. Ketika ditanya masih dalam investigasi. Kenapa duitnya udah dibalikin ke pembeli ketika perkaranya belum selesai? Aneh banget. Dikirimin ulang video unboxingnya, tapi tetap nggak selesai. Pengajuannya ditolak karena bukti yang kamu lampirkan belum menguatkan klaim yang diajukan. Ya. Laporanmu ditandai selesai. Ya. Terus? Ya Allah, sedih banget. Ya Allah, kamera gua diganti batu bata, kagak balik duitnya. Udah mah kagak ada duitnya, kagak jadi punya kamera lagi. Ya Allah. Apa bener-bener customer base experience ya? Jadi kayak yang penting pembeli ini, penjual mah bodo amat apa gitu. Aneh banget. Aneh banget. Dan ini bukan pertama kali, maksudnya ada orang beli HP pokok F7 6 juta, ketika diretur kosong. Lah gimana sih, kagak ada pisan kata gua. Ngajuin pencairan dana karena barangnya nggak balik, ditahan-tahan. Buset. Aneh bener, gua nggak tahu men apa yang terjadi men. Hati-hati ya buat lu yang jual-jualan ya. Karena kasusnya nggak cuma di internet, ada yang bener-bener sampai real nyamperin rumahnya. Ada sebuah modus dalam transaksi COD. Ada seorang pembeli yang mesen barang, tapi waktu paket dikembalikan, isinya diganti sama produk lain dengan kualitas yang lebih rendah. Ketika disamperin, seenaknya bro. Iya, silakan. Ayo. Silakan, ayo. Kamu bilang tadi kan dekat dari sini, sekarang kamu bilang di Sukabumi. Ini barang ibu yang ditukar. Jadi barang yang dikirim tuh ini, barang yang dibalikin beda dan kualitasnya lebih jelek. Ya Allah. Bukan dari toko yang sama. Akhirnya yang punya toko nyamperin langsung ke rumahnya, karena mungkin si pembeli ini gak nyangka bakal disamperin gitu. Ya elah kocak. Akhirnya ketika disamperin begitu. Jangan zolim di bulan puasa, bulan Ramadan yang penuh dengan bulan suci ya. Jangan ya. Ratusan kilometer saya kesini loh Bu, biar kalian tahu. Bukan semata-mata karena nilai 200.000 saya kesini.
200.000, deng. Biar kamu kapok ya, kamu kapok. Cuma Orang malu-maluin tua udah aja pada lah. tua. Kalau mau minta bilang, saya kasih gratis. Jangan menjolimi saya. Saya Mana nih tinggalin orangnya anak kagak saya keluar? di rumah hanya untuk datang ke sini. Enak banget lo nutup pintu lo semua lo, komplotan lo ya. Waduh. Tetangga lo harus tahu kalau lo penipu. Biar tidak ada lagi tetangga lo yang percaya sama kamu. Weh, rame Ya, nih. enggak, saya enggak mentinya. Jadi omongan nih langsung. Tetangga langsung kayak gitu. Dia setiap kali keluar rumah bakal kayak gitu, pasti gitu. Ya. Setahun nih kagak bakal keluar rumah gua rasa. Hamidah alias Hamidun COD tapi balikin barang lain ke saya. Iya. Aneh-aneh sekarang orang-orang najis dah. Gue kagak ngerti gue. Apa yang terjadi? Ih, aneh. Aneh. Pada tobat, pada istighfar, bentar lagi kiamat. Ayo. Wah, kata perang di sono rame banget. Ya ini lagi. Ada sebuah perkara dari Facebook, datangnya dari Facebook. Tentang ada orang yang ngasih tutorial, tapi tutorialnya kayak tai, men. Pengguna FB bagi tips dapat makan gratis hasil nipu. Akhirnya diomelin karena merugikan driver. Jadi dia ngeluarin postingan kayak gini. Tips makan enak berkali-kali dengan modal 50 sampai 100 ribu saja. Isi Shopee Pay sesuai keinginan kalian. Buka menu Shopee Food, pilih makanan yang kalian mau. Alamat usahakan di pinggir jalan aja, jangan pakai alamat lengkap. Saat sampai kasih jeda 1 sampai 2 jam, klik ajukan pengembalian dana. Loh. Pilih driver menyelesaikan pesanan tanpa mengantar pesanan. Ketika alasan driver tidak mengirimkan pesanan. Pesanan saya dititipkan pada orang random. Kalau bukti pengiriman gak jelas, hitungan menit saldo Shopee-nya akan balik. Tunggu pengembalian dana dan dijamin 100% saldo akan kembali. Ulangi cara di atas ketika mau pesan makanan lagi. Asu kan. Penipu, penjahat, makan haram. Ih, perut lu meledak bro, ntar liatin aja. Asam lambung lu setahun gak kelar-kelar. Ih. Habis makan GERD langsung. Cara ini berlaku juga untuk pesanan barang dengan jasa kirim Shopee Express instan atau same day. Ya Allah, jahatnya. Ya Allah, paringono sabar, kuat selamat langgeng sentosa. Berikan hamba kewarasan supaya tidak menjadi seperti orang-orang ini ya Allah. Alhamdulillah dapat lagi barang gratis dari Shopee dengan pengiriman Shopee. Ya Allah, dia dengan bangga loh diposting. Dan kayaknya di postingnya tuh di grup ojol atau apa gitu. Ini postingannya udah gak ada ya by the way. Tipikal kayak gini. Wah, asu. Mantap gas terus barang gratisannya biar driver yang nanggung. Oh. 40.000 431. Ya Allah, jahatnya. Miskin hati, miskin akhlak, najis dah. Mau jadi apa bangsa ini? Sistem Shopee memotong saldo driver untuk mengganti kerugian barang tersebut. Ya Allah, jahatnya. Sempat-sempatnya ngetik alhamdulillah loh. Alhamdulillah. Nggak semua orang cocok untuk dikasih teknologi ya. Ada beberapanya yang cocok sama gimbot aja sebenarnya gimbot. Gua tahu ini akan jadi perdebatan pada akhirnya, tapi lu mulai mempertanyakan nggak sih, maksudnya apakah semua orang harus diberikan akses internet atau enggak? Let's say orang di Indonesia 280 juta orang. Margin error kelakuan orang-orang kayak gini let's say 5% aja. 5% tuh banyak banget, men. Dan 5% ini dipersenjatai oleh teknologi. Fuck. Mau jadi apa bangsa Indonesia emas? Jauh-jauh. Setiap kita ngelihat ini, Indonesia emas mundur setahun. Apa? Oh, jahat bet, najis. Masalahnya dia hadir dengan ngasih tutorial seolah-olah kayak nih lihat tutorial gua mantap kan? Apa? Goblok sendiri aja, jangan ngajak-ngajak. Gimana sih, gila? Sinting orang-orang kayak gini, heran banget gua. Gua nggak tahu ya pada akhirnya bisa dicari tahu nggak sama abang ojolnya kalau misalkan ketahuan. Nih, disentil lak-lakannya itu enak banget. Biar kagak
Jarinya disuruh begini, disabet pakai penggaris besi. Nah, sama ojol-ojol yang udah ditipu, masing-masing sekali aja. Dia udah nipu 100 orang 100 kali. Ini buat aneh. Jangan ditiru ya. Please lah. Semiskin-miskinnya kita, janganlah akhlak yang miskin juga. Ya, sesusah-susahnya kita jangan nyusahin orang. Hidup yang lurus-lurus aja. Yang bener-bener aja. Jadi apa bangsa ini? Dan rage baiting gitu loh. Gue jadi nggak tahu nih bener atau enggak nih, tapi kayak hehe, yang penting gue bisa makan dan dapat barang gratis. Tolol, sinting kon asu nggak deli, cok. Masalahnya kita kan tahu ya, perkara ojol-ojolan ini lagi rame dibahas, lagi banyak dibahas, apalagi ada diskursus tentang perkara krisis ojol. Kemarin aja ada berita ini. Ratusan ojol datangi Wiladatika Cibubur karena ada pembagian THR dari Pak Haji. Ternyata hoax, ya Allah, sedih banget. Ya Allah. Antrian driver ojol yang ingin masuk ke Taman Wiladatika Cibubur. Ratusan driver ojek online berkumpul. Ada apa? Oh, siapa yang bagiin? Pak Haji siapa gitu ya? Oh, ini pengusaha orang biasa. Iya. Dari jam berapa? Tadi tadi dari setengah itu belum ngumpulnya. Iya. Oh, ini pada ngantri maksudnya. Iya. Siapa pengusaha, siapa namanya? Pak Haji. Kurang tahu. Dan ternyata zong men, nggak ada apa-apa. Sejumlah driver mengaku sudah datang sejak sekitar pukul 3 pagi. Buset, ini siapa yang nyebarin infonya, bro? Sentil aja jidatnya lah. Hingga sekitar 7.30 sosok yang disebut sebagai Pak Haji belum terlihat lokasi. Kebenaran informasi terkait pembagian THR tersebut dipastikan hoax. Jadi sebenarnya kenapa orang pada percaya terus kemudian pada datang? Karena memang ada orang yang suka untuk membagi-bagikan THR. Ada orang namanya Jenderal Mulyono, ex-kasat yang bagi-bagi THR ke supir ojol rutin setiap tahun. Postingan ini dari 2 tahun yang lalu. Dan orang pada dapat ngantri dengan tertib, dikumpulin di Gor Popki Cibubur. Cukup tunjukkan aplikasi, dikasih THR. Untuk peserta ojol yang sudah memenuhi kuota, dimohon untuk para ojol lainnya jangan OTW. Oh, udah penuh. Rutin setiap tahun. Jadi mungkin karena perkara ini, karena cerita-cerita ini, makanya ketika dapat informasi bakal dapat duit 400.000 oleh sosok yang disebut Pak Haji, orang jadinya percaya dan gak heran gitu. Makanya pada dateng, tapi ketika dateng kosong. Hoax. Ya Allah, sakno rek kesian. Orang lagi puasa ditipu-tipu. Buset, itu siapa deh yang nyebarin WhatsApp pertama kali? Dari sanalah kita lari ke perkara krisis ojol yang lagi diomongin sama orang-orang. Jadi gini. Dari awal-awal Maret sampai pertengahan Maret, pokoknya bulan puasa pertengahan deh, muncul omongan-omongan yang kayak Indonesia lagi krisis ojol. Driver dan kurir udah mulai muak dan kompak berontak. Gelombang customer ngeluh dan ngamuk meningkat. Beberapa malah jadi konflik antara ojol dan customer. Dan yang ngomong tuh gak 1-2 orang doang gitu. 2,5 jam dibatalin gitu aja karena gak ada driver yang mau ambil. Real krisis ojol. Terus ini, Jakarta lagi krisis ojol kah? Atau gue aja yang lagi sial? Udah beberapa minggu pesan GoFood sama Shopee Instan susah banget dapet driver. Dan ini kejadiannya itu paling berasa di Jabodetabek. Di luar Jabodetabek itu nggak yang gimana-gimana banget. Ada cecetan ini. Kak, ini udah 3 kali loh cari kurir nggak dapat. Kenapa ya kak? Coba dong tolong cari tahu. Kurir lagi ngambek, pada nggak mau pick up, bayaran kecil. Mereka lebih mau yang paket manual. Ini saja paket instan pada numpuk sampai sekarang nggak ada yang pick up dari hari Senin. Nah, ngelihat perkara ini, Goto tuh ngasih alasan. Ngasih penjelasan lah. Menurut Goto, Gojek dan Tokopedia,
Pada periode akhir Ramadan dan menjelang libur Hari Raya Idul Fitri, kami mendapati adanya perubahan pola pemesanan atau lonjakan tingkat permintaan pada jam-jam sibuk. Khususnya di area bisnis di pusat Jakarta. Jam sibuk dimulai lebih awal dibanding hari-hari lainnya, yakni sekitar jam 15.30 hingga puncaknya jam 4-6 sore. Bambang menjelaskan, lonjakan permintaan tersebut terjadi bersamaan dengan berkurangnya jumlah mitra pengemudi di kota-kota besar. Sebagian pengemudi memilih pulang kampung lebih awal untuk berkumpul dengan keluarga. Alasannya adalah demikian. Jadi kayak demand-nya banyak, supply-nya dikit, jadi ya susah ketemunya nih. Sampai akhirnya gue nemu tweet ini. Ada dua tweet atau postingan yang nantinya akan kita bahas dan kurang lebih semuanya sama. Yaitu tentang dunia ojol yang berubah tiba-tiba. Kalau sudut pandang yang satu adalah semua kebobrokan dunia ojol sekarang berawal dari BHR tahun lalu. Aplikator kaget tiba-tiba keluar duit ratusan miliar padahal bukan kewajiban. Jadi buat yang nggak tahu, sejak 2025 ojek online tuh dapat THR. BHR, namanya BHR, bonus hari raya. Surat edarannya keluar dari Menteri Ketenagakerjaan, mungkin ini setelah ada desakan-desakan dan ketemu nih angka-angkanya segini. Sebelum 2025 tuh nggak ada. Dan kelemparlah ke perkara ini. Menurut lu gimana cara aplikator buat ngebalikin duit itu? Seenggaknya biar nggak bolong banget dah, ya dengan cara orderan hemat. Driver setiap hari dipotong 20.000 supaya bisa dapat order hemat. Dimana customer manusiawi dong, pasti lebih milih yang hemat, harga setengah dari orderan standar. Gak ngaktifin hemat ya dapat orderan sekedarnya aja. Ternyata dari situ masih kurang, akhirnya ada lagi yang namanya slot area. Slot area memungkinkan kita cuma dapat di area tersebut, daftar slot area kena lagi 3.000 per slot. Satu slot masa berlakunya 2 jam dan diprioritaskan order untuk yang daftar slot area selama masih masuk area tersebut. Sehari satu driver bisa ambil sampai 6-7 slot area. Jadi udah malu harus bayar untuk bisa ngejalanin order hemat. Lu juga harus ngebeli slot 3.000 per slot. Kata gua, kok kita kerja pay to win gimana sih? Aneh banget. Jadi lu bisa milih slot mana yang lu pengen lah. Dampaknya apa? Driver jadi banyak yang malas ngambil orderan jauh karena udah terbiasa order jarak dekat. Banyak yang malas kena macet. Akhirnya banyak yang matiin fitur hemat karena tarifnya dirasa terlalu murah. Dampaknya ya seperti sekarang. Rush hour, hujan, driver yang masih bertahan aktifin hemat orderannya jauh-jauh. Akhirnya aplikator nambah lagi fitur order maraton. Di saat kita belum menyelesaikan order, langsung dikasih order berikutnya. Gila, chaos banget kata gua. Wadaw. Ada juga yang ngejelasin tentang perkara ini dari thread datangnya. Ini adalah sudut pandang dari ojolnya. Lagi ramai orang kesulitan dapat driver online, utamanya kota-kota besar jantungnya Indonesia. Alasan utamanya bukan karena high season doang. Serius gue bakal buka terang-terangan apa sih yang terjadi. Aplikator macam Gojek, Grab, Shopee itu punya buzzer, baik buzzer content creator, konsep ojol sampai bayar platform kayak Lambe itu. Nggak tahu, gue itu nggak tahu. Dugaannya demikian. Wah, serem banget. Kapitalisme tingkat dewa. Udah bukan tingkat tinggi lagi, tapi ini tingkat dewa. Lu bayangin driver saat ini benar-benar dicekik, terutama driver full time ojol. Aplikator dengan algoritmanya bisa tiba-tiba bikin akun mereka anyep maksimal hanya gegara misal sakit jadi libur kerja sehari 2 kali. Akhirnya orang-orang terhimpit kebutuhan sedangkan penghasilannya harian. Terus ada program, nah ini bayar langganan ke aplikator sebesar 20.000 tiap hari supaya bisa dapat orderan minimal 10 order per hari. Yang mana 20.000 kalau kali 30 udah 600.000. Wiset. Iya juga ya kalau dipikir-pikir ya. Nah karena udah ada bayar-bayar langganan begitu 20.000 itu, akhirnya algoritma sistem ojol bakal ngeprioritasin orderannya ke orang-orang yang bayar. Sedangkan orang-orang yang gak mau diperbudak dan milih gak bayar, akhirnya cuma dapat sisaannya aja. Customer bayar mahal tapi gak masuk ke driver. Customer bayar murah itu karena disubsidi sama duit driver. Layanan hemat, customer bayar murah nyatanya itu karena disubsidi sama duit berlangganan 20.000 per hari yang dibayar driver. What the hell? Anjir, aneh banget. Driver yang berlangganan itu prioritas. Karena diprioritaskan, otomatis mereka bisa dapat penjemputan pendek-pendek. Sedangkan sisa-sisaan yang jemputnya jauh-jauh dikasih ke driver reguler anti perbudakan. Orang-orang yang gak mau bayar 20.000 itu. Nah disinilah masalah besarnya mulai. Driver reguler merasa dianaktirikan. Ketika permintaan ojol meningkat, banyak customer pesan. Sedangkan driver prioritas berbayar udah pasti akunnya rame dan jemput pendek-pendek. Karena driver reguler kebagian jemput sangat-sangat jauh, sudah pasti bagi mereka biaya bensin dan tenaga yang dikeluarkan tidak sepadan dengan pendapatan yang notabene seringnya argo 8.000 dengan jarak tempuh bisa 5-8 kilo. Akhirnya customer yang pesen ojol numpuk, makin numpuk, dan akhirnya meledak, nggak ada yang menangani.
Oh, wadaw. Supply and demand banget nih. Nah, problem supply and demand itu datang dari mana? Dari perkara, ya Allah, aplikator udah nggak bisa mengharapkan driver berbayar karena biasanya mereka jam 3 sampai 4 sore aja udah mendapatkan penghasilan lumayan. Sehingga seringkali mereka off aplikasi dan pulang. Meskipun ada yang online, cuma mereka tak sebanding dengan orderan yang menumpuk banyaknya. Akhirnya terjadilah fenomena langka driver. Padahal sebenarnya driver itu banyak dan mumpuni buat handle. Hanya karena kekikiran aplikator yang embat uang lebihan yang dibayarkan customer, akhirnya driver-driver merasa tidak sepadan antara biaya tenaga dengan argo. Oh, sheesh. Dan yang baru-baru ini, bulan puasa ini, semua orang waras tahu jam 3 sore sampai jam 7 malam itu rush hour. Driver pun ada yang taat puasa, butuh namanya buka dan sholat. Sedangkan customer udah bayar tarif lebih, tapi lagi-lagi aplikator nakal. Uangnya nggak masuk ke driver. Ramai soal BHR alias bantuan hari raya. Tahukah kalian dari biaya berlangganan masing-masing driver 600.000 per bulan dikalikan anggap berapa juta driver ikut langganan? Ya berarti aplikator nggak ngeluarin duit spesial pun buat BHR. Well, akhirnya karena perkara-perkara inilah perdebatan di internet jadi ramai. Jadi bingung. Ada yang lemparnya gini, ada beberapa orang yang emang udah lama nggak pakai Gojek, nggak pakai GoFood apa segala macam, lebih mirip buat keluar sendiri karena kan emang udah mahal ya. Gue pikir dengan mahalnya ini nambah mahal men, apa-apa nambah mahal gila. Gue pikir dengan nambah mahalnya ini uangnya akan lebih banyak diterima ke driver, ternyata enggak kan. Turn out ya enggak semuanya gitu, yang mana itu jadi kebingungan juga. Well, technically speaking ini nggak bisa kita samain sama awal-awal ketika ojol ada. Maksudnya ya waktu itu awal-awal mereka bakar duit gila-gilaan, berapa triliun habis cuman buat dibakar doang, buat promo, buat ngegaji driver. Gue inget banget men masa-masa dimana ada orang yang kayak gue dong ngegojek sebulan bisa dapat 8 juta, 10 juta. Kata gue gokil. Tapi sekarang ya, oh jadi kayak total pembayaran ini 80%-nya untuk mitra, 80%-nya adalah ini. Tapi dari 80% ini dipotong 1.000, dipotong. Terus ini apa? Ini gimana sih matematikanya? Gak ngerti gue. Ya gitulah. Cuman masalahnya gini. Kemungkinan besar karena driver merasa kayak nggak dapet sebanyak itu. Terus customer juga nggak mendapatkan pelayanan memuaskan. Jadi kiri kanan yang nggak ketemu. Terjadilah konflik-konflik horizontal yang tidak diinginkan. Kayak ini contohnya. Dear Gojek Indonesia, tolong ini mitra kalian diedukasi terkait permintaan tarif berlebih. Saya order dari Lebak ke Kuningan, argo di aplikasi 450. Lah mentang-mentang yang naik 2 orang minta 800. Udah gitu disuruh cancel nggak mau, harus kecot dulu. Berapa orang? 2. Maaf kak, kalau dari sini ke arah Jakarta biasanya 800 sudah all in tol. Kalau berkenan saya jemput, kalau enggak apa-apa alin ke yang lain. Ah, ini kenapa? Apa yang terjadi? Oh, kemungkinan karena nggak ada balikan. Ya, jadi gini buat yang nggak paham konteksnya, ada beberapa driver, bukan driver ojol ya, tapi intinya driver mobil sewaan, yang kalau misalkan lu dianterin ke suatu tempat, tapi dia di sana belum tentu bakal dapat orderan untuk balik ke tempatnya dia akan meminta 2 kali lipat. Jadi kayak supaya hitungannya tuh berangkat dan mulangin dia. Oh, lah tapi kan ini Gojek, gimana sih? Kenapa pakai teori-teori travel? Ya, jadi travel aja. Saya tidak mengerti sih. Terus ini, sumpah Grab benerin deh attitude driver. Bisa-bisanya saya sebagai customer dimarah-marahin karena saya bilang, Pak boleh nggak deket-deket truk sampah? Karena di sebelah kanan tuh agak luas. Jujur takut dong kena belatung atau apa, malah dimarah-marahin dari kata-katain. Dibilang, udah pakai hemat diem aja. Oh anak kecil, saya kira udah tua, mukanya tua. Nggak usah, saya nggak perlu duit kamu, belum tentu halal. Anjir. Apa coba maksudnya? Padahal saya dimarah-marahin lumayan lama dan udah diem aja. Tapi ya lama-lama kesel lah, udah diem dari Bekayon sampai ke Maung Pratama. Jauh tuh. Gila banget, tolong dong dididik drivernya. Kalau nggak mau ada yang naik hemat, nggak usah dinyalain. Saya juga selalu ngasih tips walaupun paket hemat. Biar tipsnya 100% untuk driver, malah saya diginiin. Konflik jadinya. Ini. Buset.
Driver Grab makin kesini makin tidak terfilter orang-orangnya. Terima kasih sudah mengorder, ditunggu ya kak, saya akan segera menuju lokasi. Baik, terima kasih pak. Beliin rokok ya, Sampurna Melt, saya kesana sekarang. Apa? Saya asik banget kata gua lah. Tiba-tiba minta mahal Sampurna cuy. Ya elah, semit aja nggak mau, semit. Dalil, ada rokok. Awalnya Dunhill terus jadi dalil. Aneh banget. Kemudian muncul orang-orang kayak gini yang gue juga nggak tahu dia maksudnya buat apa, tapi oke, ntar kalau lewat lebaran kita balas dendam aja sama ojolnya, khususnya motor atau bike kita buat nggak jadi dan batal. Kita klik batal booking, driver meminta cancel, ayo guys, driver minta apaan sih lu, kenapa dah? Oh dia marah sama tweet apa sama perkara dimintain rokok. Dan ini solusinya tuh harusnya kelempar ke aplikatornya. So gue beberapa kali masih pakai GoFood gitu, masih pakai Gojek gitu. Kalau aplikatornya kagak bener, lama-lama mau jadi apa? Buset, chaos banget. Apa yang terjadi? Tuliskan opini dan pendapatmu di kolom komentar di bawah tentang sekiranya ini gimana dan apa dan nani dan apakah lu masih pakai ojol sekarang ini, mengingat let's say GoFood kan harganya udah mahal gila ya. Gue pernah kan lagi rame-rame nih, terus pengen order sesuatu lewat GoFood. Waktu gue cek harganya 200.000, kesel dong gue, kayak aduh kok mahal. Pergilah gue ke tempatnya langsung, nggak nyampe segitu, 100 kecil lah pokoknya, 100 berapa belas gitu, kayak jauh banget ya. Mungkin emang kita udah waktunya untuk napak tanah dan jalan sendiri kemana-mana. Gue nggak tahu kan, tapi ya itu aja berarti untuk video gue kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani sejauh ini. Kita masih ada beberapa bahasan lain. Ya lu kalau lihat tab gue kan selalu banyak ya. Love you all so much. Sehat-sehat. Puasa tinggal beberapa hari lagi. Bentar lagi lebaran. Yuk semangat kerjanya. Apa udah pada libur? Ya mantap. Love you guys. Nama gue Andri, sekian dan tapi gue sih sebel ya, kalau mau dapat kerjaan gue harus bayar anjir. Masa kerja pay to win? Lu pikir ini apa? Clash of Clans, Rise of Kingdom apa? Game apa lagi? Losaga. Game kapan itu Losaga? Kita akan ketemu lagi di part selanjutnya. Let's go.